tubuh ini akan hilang. Kita ingin perbaiki tubuh, indah tubuh ini, tubuh segar, ingin memuaskan tubuh, ingin kelezatan ke tubuh. Kita takut mati, ya kan? Sebenarnya itu takut yang tidak perlu ditakuti itu. Makanya perlu plastik, anak perleknya. Pasang susuk bu hanya di Madura, awak antau kan. Karena ini karena ini menjazam, memastikan, menjazam ini maksudnya menetapkan oleh para hukama sesungguhnya mati itu ada dua mati. Ternyata dua, yaitu mati iradi, mati kehendak, dan mati jasmani tabi'i. Seperti demikian itu hidup ada dua, hidup irada dan hidup tabi'i. Menghendaki oleh mereka dengan mati iradi itu mati syahwat dan meninggalkan mengulur beginya syahwat. Ta'arud mengulur beginya syahwat, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan syahwat. Dan mati tabi'i itu inilah berpisah jiwa dan badan. Itu cocoknya. Udah bisa ditangkap nunggu Ridwani yang saya sampaikan tadi. Berarti tidak perlu kita takut mati ini kan? Karena mentau deket. Takut ini ada apa yang Jahil mati mentau jahil. bukan, maksudnya ada semua ini. Termasuk yang di mana Tunggu Ridwani takut? Apa takut meninggalkan anak, takut tidak ada amal, atau takut apa ini? Ada di sini nanti kuncinya semua. Ada Saya yang takutnya karena belum terjawab tadi persoalannya. Persoalannya tadi kan belum, ini kamu belum habis wala yadri. Bukan ini. Belum terjawab tentang ini. La ya'lamu ila aina Tasiru nafsuhu. Inilah kita sedang baca ini. Sudah baca. Kita baca dulu. Jadi menghendaki, udah tadi kan? Yang dimaksud berarti inilah kita takut tadi, seperti takut berpisah ruh dengan badan kita. Mengerikan ya? Mengerikan membesar ruh dengan badan. Indah. Indah. Indah bagi orang yang indah. Tapi dia enggak indah. Menghendaki oleh mereka dengan mati iradi akan barang yang berusaha baginya barang oleh manusia bagi hidupnya manusia akan dunia daripada makanan dan minuman dan keinginan. Itulah yang dihidup iradi namanya. Hidup menghidupkan iradah kita, keinginan kita. Kan cara itu kita menghidupkan dengan memenuhi keinginan dunia, makan dan minum. Sedangkan hidup tabi'i adalah kekal jiwa yang selama-lama dengan barang yang mengambil faedah ianya jiwa akannya barang daripada ilmu hakikat dan berlepas ianya jiwa dengannya ilmu daripada kejahilan. Karena demikian mewasiat oleh Plato, oleh Aflatun. Ini kita ngaji Plato. Filsafat ini. Kata Plato menjawab mewasiat oleh Plato akan seorang pelajar daripada filsafat dengan bahwa berkata ianya Plato baginya pelajar mut bil iradah, matikan olehmu dengan iradah, niscaya hidup engkau dengan tabiat. Nyambung maksud dia. Ini matikan iradah keinginan keduniaan, hidup dengan tabiah. Maksud hidup tabiah apa tadi? Ilmu. Hidup tabiah kan ada tadi. Itu pokok nafsi asar mati bima tastafidu. Tetap jiwa, hidup dengan jiwa yang sebenarnya. Matikan keinginan dunia kamu, hiduplah dengan keinginan akhirat sebenarnya. Hidupkan jiwa kalian. Begitu. Apa gimana ayat itu? Ana ada ayat itu. Wabtagi fima ataka wadaral akhirah walatan saganya yang apa bernyonya. Ya akhirat sekurung dunia. Apa beri ini aja kan? Ya. Ini apa beri turun ini? Ya. Ini kok nggak nyambung lagi kayaknya. Kan bukan ini sekali kita banding-bandingkan kita sendirilah. Ini kayak nggak nyambung dengan yang di atas nih, Abi. Hah? Seperti nggak nyambung dengan yang pembahasan di atas. Bukan ini ke depan tapi ini kita baca dulu nanti nyambung sendiri. Ya. Sabit di atas siman man khafa, siman yang takut ianya mati tabi'i. Kalau kita bilang mati tabi'i udah ngerti ya.
Maksudnya berpisah Antara tubuh. takut kita itu. Kan takut kita itu. Bagi manusia maka takut ia nyaman akan barang yang selayak diharapkan ia nyaman akannya barang. Ini udah ada jawaban Qur'an ini sebenarnya. Itu sebenarnya takut yang kita harapkan itu. Takut itu sebenarnya kalau seperti saya bilang tadi, al maut babu min awabil jannah. Bagaimana mau masuk surga kalau nggak kalau takut mati? Nyempah hadis tapi. Bukan kata ulama. Ulama. Jadi begitu. Bukan takut sebenarnya, takut itu takut berpisah roh dengan jasad. Berarti takut barang yang selayak bahwa diharapkan ia nyaman akannya barang. Sebenarnya harus diharapkan itu. Masa kita takut makin dekat kepada Allah? Masa kita takut? Tapi masih takut juga ya. Masih takut juga. Tapi baru no rabut kakak gada. Oh, bagus. Apa ke? Dekat apa jodoh? Oh dari ini kalau winnya jalan nampak ke. Sebenarnya mati ini katanya bermula demikian ini mati, dianya mati itu sempurna definisi insan sebenarnya. Ini istilah mantek juga. Haddu istilah mantek itu. Sebab di ta'rif ini ada ta'rif had ya, ta'rif resam. Ini ta'rif had ini. Had ada had tam, ada had nakis nanti. Ya begitu kan tuh kan. Berarti ini untuk menyempurnakan definisi insan sebenarnya mati ini. Apa definisi insan? Karena definisi insan itu hidup, natik berpikir. Mati itu definisi insan. Kalau kita mati. Al-insanu bukan. hayawanun natiqun. Kan sering di mantek. Tapi anak tabu itu ini di mamante. Bukan ini kan itulah untuk ini di sini lengkap ya. Kan kurang lengkap, kurang sempurna. Baca tu alisan hayawanun natikun maitun. Kalau di Kasih mantek contoh kayak itu. al-insanu haywanun natiq. Maunya harus maitun. Jangkanya dalam keadaan udik hayawan. Kan sekarang kan mati kalau bagus. kakak kena hayawan. Itulah definisi insan. Berarti kita membantah definisi itu. Kalau takut mati. Takut mati. Definisi insan hidup. Iya kan? Berpikir. Mati. Apa lagi? Setelah itu maka mati menyempurnakan definisi insan dan sempurnanya definisi. Hadil insan tu ya dulu. Sabit dengannya mati jadi ianya insan ke ufuk yang tinggi, naik ke ufuk yang tinggi setelah mati itu. Siman yang mengetahui ia nyaman sesungguhnya tiap-tiap suatu itu tersusun daripada definisi. Bermula definisi insan itu bermula definisi Insan betul. insan itu tersusun daripada jenis dan pasal. Insan ini definisi ini sebenarnya tersusun daripada jenis dan pasal. Arti pasal kan pasal arti pasal jenis dan diferensial. Ini perbedaan, pemisah arti pasal. Kalau istilah mantek diferensial. Diferensial ini pemisah dia. Berarti definisi ini ada dua dia. Harus jenis dan pasal. Harus ada pemisah. Di bawah jenis ada apa-apa lagi dulu? Di mana? Ada nanti no di atas lah. Atas. Ya dalam kitab, Johar. ya dalam kitab Johar, ya dalam Arab, bacuri na kitab na pasal. Bukan ini kalau di mantek begini mah. Ini kan ta'rif had. Ta'rif had ini ta'rif hatam. Hatam harus ada jenis Pasal. dan pasal. Harus ada kalau kita secara awam yang nggak belajar filsafat begini dia. Ta'rif ini harus ada daripada macam dan pemisahnya. Ya, betul. Begitu. Jenis insan apa? Jenis insan, dianya jenis insan itu hidup. Pasalnya apa? Pasalnya pemisah dengan yang lain, pembeda Pembeda insan yang nanti pembeda insan dengan makhluk lain Dan apa? atek itu. Berpikir dan mati. Apa? Mati sebenarnya pembeda. Walaupun tempat lain ada mati juga. ya hayo nanti kulmaitun nah. Kita ambil istilah ini abi aja. Ya. Diketahuikan sesungguhnya insan sesungguhnya definisi itu akan terlepas ianya definisi kepada jenis dan pasal kepada pembeda atau pada apa saya yang lebih Betul lebih. Nanti ada penjelasan lagi. karena sesungguhnya yang tersusun
tidak boleh tidak terlepas kepada barang yang disusunkan ianya barang. Bermula siman yang bodoh ia nyaman daripada barang yang Miman. faman ajhalu. Bermula siapakah itu yang terlebih bodoh daripada siman yang takut ia nyaman akan sempurna zat nyaman. Dan siapa yang lebih jahat keadaan, lebih buruk keadaan, siman yang disangka ia nyaman, sesungguhnya fana nyaman itu hidup nyaman, kurang nyaman itu dengan sempurna nyaman. Itu orang bodoh namanya itu. Kok kita takut menjadi sempurna? Mati itu menjadi sempurna kan? Ini udah ada jawaban Rahmat. Kemana kita kembali untuk sempurna? Terus Untuk mudah-mudahan menyempurnakan hakikat insan harus mati. Harus mati. nya kau hadul insan no. Hah? Untuk Baca supaya Ali sesuai dengan tarif hadul insan harus mati. Jadi Apa alangkah kita kau- bodoh. Bermula siapa itu yang terlibat bodoh? Takut Siman yang takut ia nyaman akan sempurna zat. Kalau peng mutamah hanya baru hanayo ada. Ini kurang. Itu sempurna enggak ya? Misalnya ada uang 10 juta tambah lagi 10 lagi. Oh, beres ini. Enak ini sempurna ini. Tambah lagi. Oh, sempurna ini. Kalau mati kan padahal kan lebih daripada itu sempurna kita. Tapi kita itu takut. Kenapa takut begitu? Kan bodoh kita. Tidak sahabat itu. Hah? Seperti ini Abi. Ulat berubah jadi kupu-kupu kan harus mati dulu dia. Ya. Jadi ulat itu rela dia memfanakan jiwa ulatnya itu untuk menyempurnakan dirinya itu menjadi kupu-kupu. Tapa. Puasa. Allah Kan Akbar. mesti. Ya kau mati suri gue banyak bro. Kau matinya. Siapa yang lebih buruk? Ini lagi ada pertanyaan. Siapa yang lebih buruk keadaan kondisi siman yang menyangka iaman fana nyaman dengan hidup nyaman, fana nyaman dengan kehidupan nyaman, dan kurang nyaman dengan sempurna nyaman. Ini kan bodoh. Menganggap kan yang fana itu kehidupan, yang kurang itu kesempurnaan. Itu bodoh. Begitu. Yang kurang dianggap sempurna. Yang 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 fana dianggap hidup. Itu alangkah bodohnya. Alangkah buruknya begitu. Dia menganggap dunia ini kekalnya bodoh. Ya, betul. Mati itu Dianggapnya kekurangan. Kekurangan. Kesempurnaan. Itu udah sepakat lagi ya. Kayaknya nggak ada takut lagi ya. ya nanya. Anak-anak ya boleh ya. Sediakan bung. Hah? Tidak Tidak ingat. Jangan bunuh diri. Jadi kalau tidak apa namanya kalau tidak natik satu lagi tidak apa misalnya Maicun. tidak mah itu bukan insan. Bukan Indra. Berarti ta'arif yang paling lengkap al-insanu hayawatun natikun maitun. Cuma itu. Alangkah bodohnya hidup dikira kekal. Ya, Alangkah bodohnya mati dikira kekurangan. Allah. ya. Salahnya nyontuk mati kekhawatiran untuk udro dan cianatan kira. Lagi masuk Cewek bayang we. bekerja kalau cuma untuk sekedar menafkahi diri sendiri. Ini ada ke depan deh. Kerja bacut online tengah lelam tapi Ya, tengah, pada kan tengah tahu, kan. karena kewajiban lagi Itulah yang menghidupkan siapa lah? Allah. Siapa? Kadang yang menghidupkan anak kita siapa? Kadang-kala anak kita itu lahirnya bukan keinginan kita, karena ingin senang-senang kita lahirlah anak. Bukan. Jadi seolah-olah Maya ya seolah-olah melahirkan sendiri mengkasih anu sendiri tunda lipas dari itu. Itu bertanda bukan kita yang itu Allah. Udah Hana tengah jam ya. Tapi ukuji na pembahasan lagi ada mau. Ukuji. Yang Tapi namanya- coba nih gua itu bani. Ada nanti nukurit mandi lengkap nanti. Semua ini kan beliau ahli jiwa, ahli psikologi Islam yang pertama dulu tuh. Karena bagian beliau bagian akhlak itulah lebih indah ada duku Jawa ini. Jadi ini apa? Ada penentang. Hampir mirip ini Abi. Yang ini ya kata Nabi ikmal dunia kah? Keanakan Keanakan. Tamu tunggotan. Mal dunia itu anak kata Aisyah abadan. Aisyah badan mali akhiratika Anak. keanakan tamu tunggotan.
Kalau ada nunggu siapa ingin cepat mati katanya kalau dengar ini ya. Oh ini lebih lagi indah nih katanya. Bebas apa baby? Tapi nyanyi ya, saya ikuti teroris kan, dijadikan pengantin kan yo. Itu saya. Oh ya Abi. Itu hal-hal salah. Teroris itu banyak ngaji ini emang. Mana? Bukan itu mereka. Bukan ini Cuma ngajinya. ditambah sedikit dengan doktrin yang mereka punya. Sang nyobi ya. Nyobi. Dia bacanya dah penelitian nanti. Bukan begini janji ngaji mereka tentang tauhid. Ibni Abdi Wahab. Jadi orang itu tauhid maksudnya kalau nanti surga langsung surga itu. Lagi Kalau ini kan perlu kekhawatirannya, pemikiran Wi. filsafah, nggak mau akui mereka filsafah. Nggak mungkin ngaji ini mereka. Filsafah nggak diakuinya. Ini kan Bahkan Ibni Abdi Wahab itu menentang habis filsafat. nggak mungkin itu ulama. Ini kan perlu pikiran ini. Kalau nggak ada pikiran bagaimana kita ini nggak Nggak mengerti. sembarangan pula. Tapi yang lun pegang meno khawatiran lu agak-agak lagi Mami. Kena hotel lagi Nabi Muhammad didatangi Israel. Gue yang kan bahasa dan tidak bersedia dicabut nyawa kalau Belum itu umatnya. haba umat. Lagian maksud ilun agak-agak lagian kalau untuk sekedar mati apakah sendiri masuk surga Aku. atau neraka, tetapi ini lebih kepada kewajiban kita terhadap Generasi bukayu. anak, berbakti kepada orang tua mungkin yang belum terpenuhi dan Masyarakat masih bingung sebagainya. semuanya. Itu itu ada orang lain yang lebih daripada kita di tempatnya. Ada. Oh saya nggak ingat lagi. Ada. Artinya udah kok tanya mendagang udah sih. Sampai Dia dulu jangan perbandingan. mereka. Dulu perbandingan kepegang kan. Seandainya manusia anak mati-mati dari Nabi Adam ke bagi kalau nyanyi. Gitu. Oh, udah ke depan ha. Mungkin nggak habis malam ini Ustaz. Oke. Nah, kepada udah. Udah. Mak dengan wablah juga. Oh, udah cukup. Lanjutnya Ya. nih, tengok cuma kamu pilihnya dikir kena di. Memang tidak terasa ngaji ini ya. Kita sampai di Tia Jabi. Amma ini boleh. Itu gua juga beda lah. Amma merah. Jadi Udah, Plato udah. ini Kristen apa Islam Abi? Plato ini Kristen apa Islam Abi? Oh, itu tentang Plato kan. Ini filosofi Yunani dia. Ini tentang Plato saya nggak tahu tapi tentang Aristoteles tahu. Plato kan murid atau Duluan Plato abi kan. duluan Plato? Kayaknya lebih Aristoteles lah. Ya, sudah hampir sedaman dengan Imam tadi kan. Kalau Rasyid pada- kalau Ibnu Aristoteles ada pendapat begini, kan ada sahabat kembali daripada Mesir. Ada sahabat, ada hadis ya. Hadis di Katanya bagus sekalinya Plato. Mut bil iradah tahya bitabiah. Bagus sekali itu. Itu bisa tulis di situ gitu gerbang itu. nggak ngerti orang nanti ini. Nanti kasih terjemah Itu tuh. dari filosof Kristen Abi. Nggak bisa kita katakan begitu dulu. Plato ya. Bukan semua ahli filsafat ini pokoknya. Begini, karena sejarah mereka udah jauh kali. Begini, kalau tentang Aristoteles saya bilang tadi ya, ada riwayat itu, ada sahabat salah satu melapor kepada Nabi bagaimana keadaan Mesir kan. Katanya mereka mencaci makinya Aristoteles. Kata Nabi, mereka tidak tahu bahwa Aristoteles itu nabi. Oh. Begitu. Itu satu riwayat, itu kita percaya atau tidak, itu setelah kita Berarti ada bukan ada Rasul, di kitab nabi. itu. Ada kitabnya sama saya tentang itu, Tarikhul Hukama. Ada itu. Kayak seperti Sejarah Luqmanul para Hakim. filosof. Jadi nggak bisa sembarangan itu, karena kan jauh kali masanya. Jauh. Ini kan dari Allah semua juga. Mana dari dirinya sendiri? Ilmu ya. Ilmu dunia akhirat dari Allah. Cuma Tapi ada nggak mungkin sekali Ibnu Maskawais ini memungut pemikiran kalau tidak Yang sejalan cocok dengan Islam. yang cocok dengan Islam itu mungkin. teori-teori Tentang Plato Islam. kita nggak tahu apakah dia ini, tetapi ini ada tentang filsafat memang ada dikafirkan oleh Imam Ghazali, ada beberapa perkara yang dikafirkan. Salah satunya menganggap alam ini qadim. Gitu. Salah satu lagi Allah cuma mengetahui yang kuliah saja, juz'iyah tidak tahu Allah. Oh, lebih kecil lagi ya. Masa Allah nggak tahu juz'iyah? Kan aneh. Itu yang dikafirkan Imam Ghazali ya. Tentang ada beberapa hal. pemikiran yang demikian. Itulah tentang Plato ini, apakah murid Aristoteles ya? Tanya aku. Coba dulu. Tanya Syekh Ini Iqbal. cukup dulu saya rasa ya.
Udah moga-moga bermanfaat dan Amin. berkah. Rabbana anfa'na بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Memang beda ada baca guru dengan tak sumber kita lebih jelas Semangat. lebih jelas lah. Lebih optimis udah.